Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syedara, jumpa lagi bersama dalam Berita Aceh. Bersama saya, Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional Aceh Singkil terus melonjak. Meski harga sejumlah bahan pokok naik, namun harga daging segar di pasar tradisional Aceh Besar masih normal. Usai sibuk dengan rutinitas, warga bisa melepas penat sambil menikmati kesejukan alam dan air terjun Suhom di Kabupaten Aceh Besar. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok kompak naik di sejumlah daerah. Di pasar tradisional Kabupaten Aceh Singkil, harga kebutuhan pokok merangkak naik dibanding sebelumnya. Harga kebutuhan pokok yang mulai naik antara lain bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Bawang putih harganya juga naik dari Rp40.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Harga sayur mayur seperti kentang juga naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.000 per kilogram. Tak terkecuali harga sejumlah sayuran hijau. Pedagang belum mengetahui penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok dan sayur mayur tersebut. Namun kenaikan harga sering terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru. Tomat, bawang putih, sayuran juga naik. Bawang putih berapa, Kak? Sekarang bawang putihnya sekilonya 45. Nah, yang awalnya sebelumnya itu berapa? Sebelumnya masih dapat kita 40, kalau misalnya ambil banyak 38 pun masih bisa. Ini bahan ini makin naik apa makin turun nih, Kak, untuk kedepannya, Kak? Makin naik Bang pastinya. Ya, karena memang menjelang apa, Pak? Natal, Tahun Baru pasti naik Bang bawang. Semua deh Bang, sayuran, bawang, cabai semua pasti naik kalau menjelang Natal tahun baru. Akibat kenaikan harga, omset pedagang menurun, kendati saat ini penurunannya belum terlalu signifikan. Azharuddin melaporkan dari Aceh Singkil. Harga kelapa di sejumlah pasar tradisional Kota Banda Aceh dan Aceh Besar masih mahal. Sejak harganya naik 2 bulan lalu, kelapa bulat masih dijual Rp8.000 hingga Rp9.000 per butir dari sebelumnya Rp4.000 hingga Rp5.000 per butir atau naik 2 kali lipat. Kenaikan harga kelapa tidak menurunkan tingkat permintaan. Seorang pedagang di pasar tradisional Rukoh, Kota Banda Aceh bisa menjual kelapa hingga 200 butir per hari. Tingginya permintaan kelapa bulat selama perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi penyebab harga kelapa masih tinggi. Sekitar 200. 200 butir. 200. Ini mahal sudah sejak berapa bulan? Mana? Mahal sudah sejak kapan? Semenjak sekitar 2 bulan terakhir lah. 2 bulan terakhir. Sekarang berapa harganya? Sekarang kalau yang lokal, yang dari agen lokal yang 6.000. Kalau masuk dari daerah, Biren, Sikli, Melabu itu, per bijinya yang ukuran standarnya sekitar 7.000-an. 7.000-an. Kalau yang besar? 8.000. Sebelumnya berapa harganya? Sebelumnya dulu 3,5. 3,5. 3.000, 33, Kalau 3.300. itu belum kukur ya? Belum kukur, kalau kita jual, kalau 3,5 itu harga jualnya 6.000. Sekarang? Atau 5.000-an. Sekarang harga jual 9.000, 8.000-an gitu. Minimnya pasokan kelapa ke pasar di Kota Banda Aceh juga menjadi faktor lain harga kelapa belum juga turun.
Selama ini kelapa dipasok dari Kabupaten Biren dan Pidi Jaya. 3 daerah itu merupakan andalan pemasok kelapa ke pasar di ibu kota Serambi Makkah dan Aceh Besar. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Harga daging sapi di pasar tradisional Aceh Besar kembali normal setelah sempat naik beberapa waktu lalu. Daging sapi lokal yang sebelumnya dijual Rp160.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp150.000 per kilogram. Daging sapi impor juga kembali normal di angka Rp130.000 per kilogram. Normalnya harga daging sapi menyusulnya berakhirnya momentum peringatan Maulid di Aceh, sehingga permintaan daging kembali normal bahkan menurun. Di pasar tradisional Lambaro, Aceh Besar, harga daging sapi lokal Rp150.000 per kilogram. Sedangkan harga daging sapi impor hanya Rp130.000 per kilogram. Harga daging sapi mulai normal selama 2 pekan terakhir. Kalau untuk tahun ini ya Bang, agak sepi. Agak kurang ya permintaannya. Beda dengan tahun yang kemarin mungkin maulidnya lebih meriah. Kalau harga dagingnya itu ya bersifat standar. Kalau daging bagus, daging kualitas nomor 1 itu harga berkisaran 150 sampai dengan 140 lah. Kalau untuk daging kuah itu 130, minimalnya 125. Kalau di hari-hari biasa sebelum momen Maulid ini, itu kita rata-rata per hari bisa laku berapa kilo? Itu standar. Paling banyak kalau kita nggak ada langganan tuh paling banyak 20 kiloan. Harga daging kerap naik di Kabupaten Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Kebiasaan warga mengkonsumsi daging saat perayaan Hari Besar Islam ikut mendongkrak harga daging sapi, terutama sapi lokal. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Mendambakan pemerintahan yang bersih, tidak berkesudahan untuk terus meningkatkan kinerja. Para kepala daerah terpilih Pilkada 2024 diminta bisa menahan diri terhadap godaan kekuasaan dan bekerja sama memberantas korupsi. Imbauan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Hakordia di Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh pada Senin pagi. Para kepala daerah diimbau untuk terus meningkatkan profesionalitas dalam bertugas sehingga terhindari dari praktik penyelewengan keuangan. Dengan demikian, tingkat korupsi di Aceh dapat ditekan. Dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia pada tanggal 9 Desember, Kejaksaan Tinggi Aceh mengajak kepala daerah berkomitmen dengan penegak hukum dalam memberantas korupsi. Peringatan Hakordia diwarnai apel bersama para pegawai di lingkungan Kejati Aceh. Yang dipertanyakan tentu apa yang kita buat, yang kita janjikan kepada masyarakat kita. Dan kita berkewajiban memenuhi janji itu. Masyarakat tidak punya akses apa-apa kecuali kita memberikan akses. Maka kita yang mengerti itu, mari kita buat jalannya kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan hak-haknya. Untuk bisa mendapatkan kemakmuran, terutama masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah kemiskinan yang terjadi selama ini, kemudian stunting. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan tidak ada lagi di Aceh yang stunting, yang anak tak sekolah, anak yatim tak berumah, janda-janda tak punya rumah, pendidikan yang murah. Pemberantasan korupsi dinilai menjadi upaya efektif para kepala daerah dalam mewujudkan janji-janjinya saat kampanye. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia juga diwarnai pembagian souvenir stiker anti korupsi kepada para pengendara. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.